Selamat siang, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan kaum muda dimanapun berada. Pada siang hari ini, kita akan merayakan perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah kedua yang disiarkan oleh TV RI dari Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta yang akan dipimpin oleh Romo John Laba, SDB. Adapun intensi hari ini adalah syukur atas hari pernikahan ke-24 pasangan suami istri Yofi dan Syasha. Syukur atas ulang tahun Romo Arnoldus Jansen CSSR dan Bapak Antonius Gandung Wibowo. Serta mohon untuk kedamaian abadi Ibu Harwati Sukaryadi yang dipanggil Tuhan malam tadi. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Roh. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Pada hari Minggu Prapaskah yang pertama, minggu yang sudah kita lewati, kita melihat sosok Yesus yang berada di padang gurun, berpuasa selama 40 hari 40 malam dan digoda dengan godaan-godaan dari iblis. Dan dia memenangkan godaan itu. Hari ini kita berjalan bersama Yesus bukan lagi di padang gurun, tapi kita menuju ke sebuah bukit yang tinggi, di mana di sana dia menampakkan kemuliaannya. Dia bertransfigurasi. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa, semoga dalam masa Prapaskah ini kita semua juga ikut berjalan bersama Yesus. Tidak hanya berada di padang gurun dengan segala godaan-godaan dalam kehidupan dan menang bersama Yesus, tapi juga bersama Yesus di atas puncak gunung di mana dia melewati penderitaan dan menunjukkan kemuliaannya kepada kita semua, sebuah kemuliaan kebangkitan yang mendahului. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan memohon pengampunan yang berlimpah dari Tuhan, supaya perayaan kita ini sungguh-sungguh berkenan padanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami,
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu yang terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kurban Bapa Abraham, leluhur kita. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau menaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim, orang bersahaja dijaganya, dan yang hina dina diselamatkannya. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang
serukan. Bangunlah berbangun bagi Tuhan, seluruh dunia dalam Isra yang kudus. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Dari dalam awan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara, dan sesudah itu Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri saja. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudara terkasih dalam Kristus, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat siang dan selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Mengawali perayaan Ekaristi pada hari ini, hari Minggu Prapaskah kedua, saya mengingatkan kita tentang pekan pertama Prapaskah yang sudah kita lewati, di mana Tuhan Yesus, Sang Anak Allah, itu mengalami godaan atau pencobaan di padang gurun. Pencobaan-pencobaan yang juga kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Godaan akan harta, godaan akan hormat, godaan akan kuasa. Banyak orang menjadi gila harta, gila hormat, dan gila kuasa. Itu yang selalu terjadi dalam kehidupan. Dan Tuhan Yesus dalam pekan pertama yang kita sudah lewati ini berhasil memenangkan godaan itu. Dan kiranya kita juga berjalan bersama dengan Dia, berhasil juga seperti Dia. Jangan-jangan kita belum berhasil, ya. Kemudian dalam pekan kedua ini kita meninggalkan padang gurun dan pergi ke gunung yang tinggi. Namanya tidak disebutkan, tapi orang mengatakan itu Gunung Tabor. Dan kita mendengar kisah-kisah yang bagus dari bacaan Injil tadi. Tapi saya memulai homili ini dengan mengatakan bahwa kalau kita perhatikan baik-baik, 3 bacaan liturgi, bacaan pertama, kedua, dan ketiga, itu berbicara tentang 2 keluarga. Yang pertama adalah keluarga manusia dengan berbagai pergumulannya, dan yang kedua adalah keluarga Allah dengan pergumulan tersendiri juga. Mari kita lihat keluarga yang pertama. Keluarga manusia itu hadir dalam diri Abraham dan Sarah. Pasutri ini sampai usia senja belum mendapat karunia anak. Akhirnya mereka dapat juga, dan mereka menamai anak itu Ishak. Kita bisa membayangkan pasutri ini, Abraham yang nantinya disebut Bapa segala bangsa. Dia juga bergumul luar biasa sampai usia senja. Dia sendiri berpikir, gimana ya kalau tidak punya keturunan, semua yang saya miliki akan dimiliki oleh siapa? Atau akan dikuasai oleh siapa? Tapi pada akhirnya dia mendapat anak, Ishak. Tapi bacaan hari ini mengatakan bahwa Tuhan meminta kepada kepada Abraham, Abraham, pergilah ke Gunung Moria, bawa anakmu itu dan persembahkanlah kepada saya. Saya membutuhkannya. Pikirkanlah bagaimana perjuangan batin dari Abraham dan Sarah. Sampai usia senja, baru dapat anak, yang diharapkan dia bisa bertumbuh, berkembang, Tuhan minta supaya kasih kembali kepada dia. Yang hebat dari Abraham adalah dia taat kepada Allah. Kenapa dia taat? Karena dia mengimani Allah. Dia percaya kepada Allah. Maka dia ikut saja apa yang Tuhan mau. Pergi ke Gunung Moria. Di sana dia menyiapkan segala sesuatu dan siap untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Tapi cerita berubah ketika Tuhan melihat hati Abraham. Hati Abraham itu tulus, penuh dengan ketaatan, maka Tuhan mengganti Ishak dengan domba. Dan itu yang kisah yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Abraham tidak menyayangi anaknya yang tunggal, padahal cari setengah mati loh, sampai usia senja. Hebat. Abraham menginspirasi kita dalam masa Prapaskah. Keluarga yang kedua adalah keluarga Allah. Santo Paulus dalam bacaan kedua dan nanti dalam bacaan Injil bicara tentang keluarga Allah.
Allah Bapa tidak menyayangi anaknya. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia yang akhirnya disalibkan, wafat, dan bangkit dengan mulia untuk keselamatan semua orang. Itu adalah kasih yang paling agung, kasih yang besar yang Tuhan berikan kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal, dia tidak menyayanginya. Menyayangi bagi orang-orang, tidak menyayangi bagi orang-orang Semitis, itu bukan berarti seperti yang kita pikirkan. Allah itu sangat mengasihi manusia, juga sangat mengasihi anaknya Yesus Kristus. Dia mengorbankan dia karena kasih yang besar, kasih yang agung. Atau dalam bacaan Injil, kita juga mendengar ketika Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, 3 murid inti itu menyaksikan Yesus menampakkan kemuliaannya. Kemudian ketika mereka diselimuti dengan awan, lalu mereka mendengar sendiri suara dari dalam awan. Ini anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lagi-lagi kita melihat keluarga Allah. Allah Bapa begitu menyayangi anaknya yang tunggal. Dan tidak hanya menyayangi anaknya, dia juga menyayangi manusia, maka mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang bagi saya luar biasa. Bercerita tentang keluarga manusia, bercerita tentang keluarga Allah, ini membawa kita sekurang-kurangnya pada 3 hal yang mau saya katakan, yang mau saya bagikan pada Pranekaristi ini. Yang pertama, bahwa dalam masa Prapaskah ini, kiranya kita semua bertumbuh dalam iman seperti Abraham. Semoga kita beriman seperti Abraham. Kenapa? Abraham luar biasa. Ketika Tuhan memberikan anak, pasti dia bahagia. Tapi ketika Tuhan meminta kembali, dia juga bahagia. Dia taat, membawanya kembali kepada Tuhan. Tadi saya katakan, kenapa? Alasan yang paling mendasar adalah karena Abraham beriman. Maka dia layak disebut Bapa kaum beriman. Karena Abraham percaya ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepadanya. Dan itu terjadi. Orang yang sungguh percaya, sungguh mengimani Allah, mujizat itu nyata. Dan saya kira itu juga terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita bisa memiliki iman seperti Abraham, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka masa Prapaskah bagi kita itu menjadi indah, bukan soal tidak makan ini, tidak makan itu. Itu yang menjadi pertanyaan dari umat kepada Romo-Romo mengawali masa Prapaskah. Romo, kalau ini saya pantang apa ya? Saya puasa apa ya? Tiap tahun juga pertanyaannya sama. Yang paling penting bagi kita adalah semakin mengimani Tuhan seperti Abraham. Itu poin yang pertama. Amin. Amin. Suaranya tidak besar ini yang di studio ya. Yang kedua, pada hari ini kita semua juga diajak paling kurang dalam masa Prapaskah ini supaya kita bisa mendengar Tuhan. Mendengar Tuhan dalam hidup. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar ada suara dari dalam awan. Ini anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, dia mendengar dan dia melakukan apa yang dia dengar. Masa Prapaskah itu bisa indah bagi kita ketika kita mampu untuk mendengar Tuhan. Orang yang bisa mendengar dengan baik, dia bisa patuh. Dan semakin dia patuh, dia bisa mencintai. Abraham melakukan itu karena dia mendengar, dia patuh, dan dia mencintai Tuhan.
kita pun dipanggil pada jalan yang sama. Dan dalam masa Prapaskah ini, kita dipanggil untuk mendengar Tuhan, rajin membaca kitab suci, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Melakukan amal kasih itu sebuah wujud nyata dari kita mengamalkan sabda yang kita dengar, yang kita renungkan, dan kita lakukan. Maka poin yang kedua ini memanggil kita, semoga dalam masa Prapaskah kita semakin mendengar Tuhan. Tuhan kasih kita punya 2 telinga. Entah besar atau kecil, itu urusan yang kedua. Yang penting punya 2 telinga untuk mendengar lebih banyak. Paling kurang kita mendengar Tuhan. Amin. Amin ya. Dan yang terakhir adalah kita juga dalam masa Prapaskah dipanggil untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan yang nyata itu kita lihat dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi. Apa perasaan dari saudara-saudari sekalian, ibu dan bapak, ketika Romo memberkati dan mengangkat hosti kudus yang menjadi tubuh Kristus, ketika semua melihat seperti ini, waduh, kalau kita melihat dengan iman, luar biasa. Kita melihat Yesus yang menampakkan kemuliaannya yang nyata untuk kita. Oleh karena itu pada poin yang ketiga ini, kita semua dipanggil supaya dalam peran Ekaristi yang kita ikuti, mari kita mengimani Ekaristi itu. Karena itu adalah kesempatan kita melihat Yesus yang hadir secara nyata. Yesus yang hadir dan menampakkan kemuliaannya. Melalui apa? Sabda yang tadi kita dengar. Membuat kita semakin mendengar, kembali ke poin kedua. Dan kita juga ketika menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi ini, kita betul-betul ikut merasakan kemuliaan Tuhan. Ikut bertransfigurasi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, hendaknya setiap kali kita mengikuti Ekaristi, Ekaristi kita betul-betul mengubah kehidupan kita. Hendaknya Ekaristi itu menjadi kesempatan kita bersyukur dan kita bergembira. Karena Tuhan juga menampakkan kemuliaannya kepada kita, dan Tuhan juga mengubah kehidupan kita untuk ikut bertransfigurasi dalam kehidupan kita. Maka ibu bapak sekalian, 3 poin ini yang saya bagikan, kiranya menjadi bekal rohani untuk kita. Semakin beriman seperti Abraham, semakin mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita, sabda yang kita dengar, dan yang terakhir, kita juga ikut menampakkan kemuliaan Tuhan dan melihatnya dalam Ekaristi. Kiranya ini membantu kita bertumbuh dan ikut menyiapkan diri kita merayakan Paskah dengan penuh sukacita pada hari raya Paskah nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudari-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda, mari kita lanjutkan ibadat suci kita ini dengan menyatakan iman dan kepercayaan kita. Kita mendoakan doa, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, Allah bersabda kepada kita, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Mari kita membuka hati kita untuk mendengar dia dan berdoa kepadanya. Bagi gereja yang dianiaya, ya Bapa,
Utuslah Roh Kristus kepada mereka yang teraniaya dan tertindas, agar mereka teguh dalam iman, pengharapan dan kasih, untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah usaha masyarakat kami dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tetap setia dan tekun dalam mewartakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan hidup dan tidak percaya lagi kepada orang lain, ya Bapa, jamahlah kiranya mereka dalam hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup mereka, agar mereka dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami selama 40 hari ini untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan-Mu dengan berkorban diri dan bergembira atas kebahagiaan sesama, dan sebagaimana Kristus Putra-Mu yang telah berkenan memberikan hidupnya bagi keselamatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih-Mu. Maka kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami, orang berdosa ini, dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami
sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Dialah Yesus Kristus yang menampakkan kemuliaannya kepada kita semua. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Antifon komuni, inilah putra tunggal yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan,
dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalankan pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau dibawa